Gimana Pak Brian hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Soka. Baik ya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Brian, Ya. saya kan ada ini tugas dari CGP terkait studi kasus Pak Brian. Ini saya nanti akan minta pendapat Pak Brian seperti apa seperti itu. Oh iya. Jadi saya bacakan ya sebentar. Ya bisa Pak Soka. Pak Seto adalah kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Dia memiliki 2 guru kelas 5 yang berbeda cara mengajarnya. Pertama itu Ibu Tati sebagai guru kelas 5A dan kedua itu Ibu Sri sebagai guru kelas 5B, Pak Brian. Ibu Tati itu terkenal sebagai seorang guru yang galak seperti itu. Namun pada saat yang sama nilai-nilai rata-rata murid-muridnya itu sangat baik, sehingga sifat keras daripada Bu Tati itu masih dianggap sesuai demi mencapai hasil yang baik dari murid-muridnya tersebut. Nah, sedang Ibu Sri adalah guru yang sabar dan tenang, namun ada beberapa muridnya itu yang memiliki nilai di bawah KKM. Nah, suatu hari ini Bu Sri datang ke ruangan Pak Seto, yaitu selaku kepala sekolah tadi, dan mengadukan perbuatan Ibu Tati yang menghukum salah satu muridnya di tengah terik matahari, berlutut di semen lapangan basket karena tidak membuat pekerjaan rumah. Ibu Sri sangat khawatir karena murid tersebut sudah menangis. Namun sepertinya Ibu Tati tetap mengajar di dalam kelas seperti biasa gitu. Nah, karena menganggap menjemur anak tadi di terik matahari adalah hukuman yang pantas seperti itu, karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, jadi ada imbang seperti itu menurut Ibu Tati. Nah sekarang gini Pak Brian, bila Anda itu ada bila Anda adalah Pak Seto, Pak Seto sebagai kepala sekolah, ini apa yang akan Anda lakukan, Pak? Oh, berarti ini yang ditanya saya jika sebagai Pak Seto. Ya. Sebagai kepala sekolah Ibu Tati dan Ibu Sri tadi ya. Ya, begitu. Kalau saya pribadi, yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri ya. Bu Sri ya tadi yang mengadukan ya. Ya, Bu Sri ya. Saya akan mengucapkan terima kasih karena Bu Sri sudah peduli terhadap anak yang bukan muridnya sebetulnya ya kan. Nah, itu kan muridnya Bu Tati. Nah, saya berterima kasih kepada Bu Sri karena sudah memiliki kepedulian terhadap anak. Tentu saja setelah itu saya akan memberi pengarahan kepada Bu Sri sendiri dan Bu Tati. Kalau saya akan memberi pengarahan untuk lebih mengarahkan Bu Sri dan Bu Tati untuk memberi sanksi atau apa namanya itu? Mungkin itu konsekuensi kali? Ya, sanksi atau konsekuensi. Tapi itu yang mendidik. Mendidik dalam arti tidak menyentuh fisik, tidak kekerasan gitu. Konsekuensinya adalah konsekuensi yang apa yang dilakukan murid itu konsekuensi yang mendidik. Gitu itu kalau menurut saya. Terus itu dengan lakukan pendekatan apa yang dengan ambil itu? Pendekatannya kalau untuk Bu Tati dan Bu Sri terhadap anak-anak, nanti saya arahkan untuk membuat konsekuensi yang disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya sebagai contoh antara guru dan anak. Jika nanti seorang anak atau seorang murid tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh anak. Nah, konsekuensi itu harus disepakati antara anak dan juga gurunya tersebut. Jadi nanti kalau si anak melakukan kesalahan, nanti dengan sukarela akan melakukan konsekuensi tersebut tanpa disuruh oleh gurunya itu. Itu maksud saya. Jadi nggak ada yang namanya kekerasan, melakukan konsekuensi dengan menangis. Kalau menurut saya itu pendekatannya seperti itu kalau menurut saya. Terus ini yang ketiga Pak Brian, dasar pemikiran apa yang latar belakangi
keputusan Anda tadi? Nah, dasar pemikiran saya itu ya untuk menjauhkan dari konsekuensi kepada fisik ataupun kekerasan. Jadi di era modern sekarang ini konsekuensi kan gak boleh masuk ke ranah kekerasan atau fisik. Mungkin lebih kejamnya itu hukuman seperti itu ya kali Iya, ya? nggak boleh kan. Menurut saya di era modern ini anak itu nggak perlu atau nggak boleh dikasih hukuman. Iya. Hukuman itu nggak boleh. Adanya kalau bagi saya itu konsekuensi yang disepakati bersama antara anak dan gurunya tersebut. Itu kalau menurut saya melihat studi kasus yang Pak Soka berikan kepada saya tadi. Iya. Gitu Pak Soka. Jadi itu tadi ya Pak Brian, dasar pemikiran yang melatar belakangi Ya, putusan dasarnya Anda pokoknya tadi. untuk menghilangkan hukuman untuk menggantinya dengan konsekuensi. Itu dasarnya kalau menurut saya. Sementara waktu gitu aja dulu Pak Brian. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Soka, nanti kalau ada butuh bantuan lagi, insya Allah saya siap membantu Pak Soka. Saya pamit dulu ke kelas. Siap, sukses selalu. Amin, makasih.